Bayangkan, dalam satu malam saja, hidupmu berubah total. Dari yang tak punya apa-apa, menjadi pemilik rumah mewah, mobil berderet, dan saldo rekening yang tak pernah habis. Tapi, tahukah kamu, semua itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bukan uang, bukan tenaga, tapi nyawa. Namanya Bayu. Seorang pria berusia 27 tahun, tinggal di pinggiran kota Malang. Wajahnya tirus, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya selalu terlihat lelah. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu yang nyaris rubuh. Hidup mereka hanya cukup untuk makan seadanya. Bayu dulunya sopir angkot, tapi sejak kendaraan trayeknya dijual karena utang, ia menjadi pengangguran. Setiap malam, Bayu duduk di depan rumah, menatap langit yang kosong, ditemani rokok murahan dan kopi hitam dari sisa beras jualan ibunya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "sampai kapan aku harus begini terus? Aku capek jadi orang gagal." Ibunya hanya bisa memeluknya dari belakang. Dengan tangan yang sudah keriput, ia usap kepala anak semata wayangnya itu. "Kamu anak baik, Nak, rezeki orang itu beda-beda, sabar ya." Tapi Bayu tahu, doa saja tidak cukup untuk mengubah nasibnya. Sampai suatu malam, datanglah tetangganya, seorang pria bernama Pak Tamin. Orangnya pendiam, usia sekitar 50-an, tubuh kurus dan matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu. "Bayu, kamu mau nggak? Aku tunjukin jalan cepat buat kaya," katanya lirih, nyaris seperti berbisik. Bayu terdiam, matanya mengerut. "Tapi gimana, Pak?" Pak Tamin menatap tajam ke arahnya, lalu mendekat. "Gunung Kawi, tempat para leluhur mencari kekayaan. Tapi ingat, yang cepat selalu ada syarat." Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Tamin bergema terus di kepalanya. Yang cepat selalu ada syarat. Dan disinilah semua dimulai. Saat harapan berubah menjadi perjanjian kelam, yang akan menjerat nyawa demi nyawa, dan tak bisa dibatalkan. Hari-hari berikutnya, Bayu seperti kehilangan arah. Pikirannya tak lagi tenang, wajah ibunya yang renta, kondisi rumah yang makin lapuk, dan perut yang sering kosong. Semuanya membuat hati Bayu terus memberontak. Setiap malam, dia termenung di beranda, mengulang kata-kata yang membuat dadanya bergetar. Kaya dalam semalam. Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar, membelah langit. Bayu terbangun dari tidurnya, peluh membasahi tubuhnya. Mimpi buruk. Ia melihat ibunya, berdiri di tengah api, menjerit, menangis. Dan di belakangnya, ada sosok tinggi berjubah hitam, dengan mata merah membara. Pagi harinya, Bayu tak tahan lagi. Ia mendatangi rumah Pak Tamin, sebuah rumah tua di pinggir sawah, yang selalu tertutup tirai hitam. Bayu mengetuk pelan. Tok, tok, suara dari dalam terdengar parau. "Masuk saja." Di dalam rumah, bau dupa menyengat. Dindingnya penuh dengan foto-foto tua, dan di tengah ruangan ada altar kecil, dengan sesajen bunga, kemenyan, dan patung kayu menyeramkan. Pak Tamin duduk bersila, matanya tajam, tangannya menggenggam tasbih hitam yang berkilau. "Kamu sudah yakin?" tanya Pak Tamin tenang. Bayu menunduk, suaranya bergetar. "Aku mau, Pak, apapun, asalkan hidupku nggak begini terus." Pak Tamin menghela napas panjang, kemudian ia berkata pelan, tapi tajam seperti pisau, "Kalau begitu, bersiaplah. Perjalananmu ke Gunung Kawi akan dimulai malam Jumat ini. Dan ingat, Bayu, sekali masuk, tidak ada jalan kembali." Bayu hanya mengangguk, meski hatinya terasa dingin, seperti ada yang menariknya ke dalam kegelapan yang tak ia mengerti. Dan malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Hari itu, hari yang telah ditentukan, malam Jumat Kliwon. Angin berembus dingin sejak sore, awan hitam menggantung rendah, udara terasa berat, seolah alam tahu ada jiwa yang akan memasuki batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Bayu berdiri di depan rumahnya, mengenakan jaket hitam lusuh, sepatu bolong, dan tas kecil berisi rokok, air, serta kemenyan. Ibunya sedang tertidur di dalam, tak tahu bahwa malam ini anaknya akan bertemu dunia lain. Pak Tamin sudah menunggu di ujung gang, duduk di atas motor bebek tua yang catnya terkelupas. Tanpa banyak kata, mereka berangkat menembus kabut malam. Jalan menuju Gunung Kawi sunyi,
Lampu-lampu jalan tak menyala, hutan di kanan kiri jalan seperti mengawasi mereka. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan, atau suara burung hantu yang membuat bulu kuduk merinding. Di tengah perjalanan, Pak Tamin membuka percakapan dengan suara pelan. "Bayu, sebelum sampai, aku harus bilang satu hal penting." Bayu menoleh. "Apakah ini tentang tumbal, Pak?" Pak Tamin tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. "Pesugihan itu bukan meminta, tapi menukar. Apapun yang kamu minta, akan ditukar dengan sesuatu yang sama berharganya." Bayu terdiam, dadanya berdegup cepat. Tapi ia tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, hanya satu kata yang terus bergaung. "Aku harus kaya, apapun caranya." 3 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah gerbang tua, di kaki Gunung Kawi. Gerbang itu dipenuhi ukiran kuno. Di sisi kiri dan kanan, 2 arca batu berwajah marah menatap tajam ke arah mereka. Pak Tamin turun dari motor. "Ingat baik-baik, Bayu, setelah kamu melangkah masuk, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan menjawab." Bayu menelan ludah. Tenggorokannya kering, tapi kakinya tetap melangkah masuk. Dan di saat itu juga, kabut turun lebih tebal. Dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Langkah Bayu baru saja menapaki dunia yang berbeda. Malam makin larut. Jam menunjukkan jam 1:47 dini hari. Kabut turun begitu tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa langkah ke depan. Bayu mengikuti langkah Pak Tamin, melewati jalan setapak penuh akar, menuju sebuah dataran tersembunyi di tengah hutan Gunung Kawi. Di sana, sebuah punden tua berdiri sunyi. Diapit 2 pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar seperti tangan makhluk hidup. Di atas altar batu, terdapat sesajen lengkap. Bunga 7 rupa, nasi kuning, kemenyan, dan kepala ayam hitam. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. "Duduk bersila di sini," ucap Pak Tamin dengan suara berat. Bayu menurut, lututnya gemetar. Pak Tamin menyalakan kemenyan, dan membacakan mantra dengan bahasa Jawa kuno. Bahasa yang tak pernah Bayu dengar sebelumnya. "Om Hyang Wisesa, aku persembahkan yang datang. Berikan padanya rejeki tanpa batas. Dan biarkan ia menyerahkan gantinya saat waktu telah tiba." Angin berhembus kencang. Kemenyan terbakar lebih cepat. Api pada lilin sesajen tiba-tiba padam, meski tak ada yang menyentuhnya. Pak Tamin menoleh pelan. "Sekarang, waktunya kau sebut permintaanmu." Bayu menelan ludah. Suaranya tercekat. Tapi ia akhirnya berkata, "Saya ingin kaya, ingin dihormati, ingin hidup tanpa kekurangan." Tiba-tiba, suasana berubah. Langit bergemuruh. Suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Seperti ratusan bisikan mengelilingi mereka. Bayu memejamkan mata, telinganya berdenging, kepalanya terasa berat. Dan dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam melayang di antara kabut. Sosok itu tak berkata apa-apa, tapi Bayu merasa seolah pikirannya dijelajahi. Masa lalu, ketakutannya, keinginannya, semuanya terbuka lebar. Pak Tamin berbisik, "Kalau kau tak mundur sekarang, maka hidupmu bukan milikmu lagi. Kau sudah menjadi bagian dari mereka." Bayu menoleh, tapi sosok itu menghilang. Sesaat kemudian, semua kembali sunyi. Kabut mereda, dan tubuh Bayu jatuh lemas. Ritual telah selesai. Namun, dalam hatinya, Bayu merasa sesuatu telah mengikutinya pulang. Pagi hari, matahari baru mulai menyinari atap-atap rumah di kampung Bayu. Namun ada yang aneh, udara terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Bayu terbangun dari tidurnya di atas kasur tua. Kepalanya berat, tubuhnya seperti baru menempuh perjalanan jauh. Padahal, ia tak tahu bagaimana bisa pulang ke rumah semalam. Tapi saat membuka pintu, napasnya tercekat. Sebuah koper hitam besar tergeletak di depan rumah. Tanpa nama, tanpa alamat, dan terkunci rapat. Bayu menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa, jalanan sepi. Hanya suara angin dan suara ayam dari kejauhan. Dengan tangan gemetar, Bayu membuka resleting koper itu perlahan, dan saat terbuka, matanya membelalak lebar. Uang, tumpukan uang 100 ribuan, terbungkus rapi dalam plastik, penuh hingga ke dasar koper. Bayu mundur beberapa langkah, kakinya gemetar. "Ya Allah, ini beneran," desisnya lirih. Ia meraba uang itu, dingin,
lembab, dan berbau kemenyan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal menelpon. Dengan ragu, Bayu menjawab. "Halo?" Suara berat dari seberang menjawab. "Tanpa basa-basi, uangmu sudah datang. Gunakan sebaik mungkin. Tapi ingat, hitungan waktumu sudah dimulai." Klik. Telepon terputus. Nomor langsung hilang dari daftar panggilan. Bayu terduduk lemas. Wajahnya pucat. Tapi di antara ketakutan itu, ada senyum kecil yang mulai tumbuh. Akhirnya, hidupku berubah. Hari-hari berikutnya, kehidupan Bayu tak lagi sama. Ia menyewa ruko, buka usaha angkringan modern. Modal, tak masalah. Uangnya seperti tak habis-habis. Orang-orang mulai heran. Baru 2 minggu lalu Bayu masih menganggur. Kini, mobil baru parkir di depan rumah kayu reotnya. Pakaian mahal, wajah cerah, dan senyum penuh percaya diri. Tapi di balik semua itu, tak ada yang tahu. Bayu sedang dihitung. Dan saat waktunya tiba, tumbal akan diminta. Bayu kini hidup seperti orang yang baru dilahirkan kembali. Dalam waktu 3 bulan, ia telah membuka 2 cabang angkringan modern, menggaji puluhan pegawai, dan mulai dikenal di media sosial sebagai pengusaha muda sukses. Semua orang kagum, keluarga besar mulai mendekat. Tetangga yang dulu menghina, kini menunduk hormat setiap kali ia lewat. Tapi di balik senyum di depan kamera, Bayu menyimpan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Karena sejak koper itu datang, malam-malamnya tak pernah tenang. Tiap kali mata terpejam, ada sosok wanita berdiri di ujung tempat tidur. Rambut panjang, gaun putih lusuh, dan mata merah membara, yang menatapnya penuh amarah. Sosok yang muncul setiap malam, Bayu mencoba melawan. Ia pindah ke hotel mewah. Ia tidur di apartemen baru di pusat kota, tapi bayangan itu selalu ikut. Terkadang, saat sedang makan malam bersama rekan bisnis, Bayu merasa pundaknya berat, seperti ada sesuatu yang duduk di atasnya, atau saat sedang bercermin, ia melihat sosok lain, berdiri di belakangnya, dan anehnya, tak ada orang lain yang bisa melihatnya. Bayu pernah bertanya pada salah satu pegawainya, "Kamu lihat sesuatu nggak di belakang saya?" Pegawainya tersenyum bingung. "Nggak ada apa-apa, Mas." Tapi Bayu tahu, dia tidak sendiri. Pada suatu malam, Bayu mencoba sholat setelah sekian lama. Tangisnya pecah di atas sajadah. "Ya Allah, saya salah, saya takut. Kalau harus dihukum, jangan ibu saya, jangan orang lain." Tiba-tiba, lampu rumah padam, suasana jadi gelap total, dan terdengar suara nafas, tepat di telinganya. Sudah terlambat. Bisikan itu lirih, dingin, dan sangat dekat. Bayu menoleh spontan, tapi tak ada siapa-siapa, hanya gelap, dan ketakutan yang makin dalam. Malam itu, Bayu tak tidur. Ia duduk memeluk lutut, berdoa dalam hati, dengan mata yang terus menatap sudut ruangan, karena ia tahu, dia sedang diawasi. Sejak malam itu, hidup Bayu tak lagi hanya dihantui rasa bersalah, tapi juga ketakutan yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, yang bisa membunuh. Pagi harinya, ia menemukan burung peliharaannya mati. Matanya tercungkil, paruhnya patah, dan tubuhnya mengering seperti dibakar dari dalam. Bayu diam terpaku. Keringat dingin menetes deras dari pelipisnya. Hari berikutnya, kucing liar yang sering tidur di teras rumah ditemukan tewas, dengan posisi leher terpuntir dan lidah menjulur keluar. Dan malamnya, suara langkah kaki terdengar jelas dari plafon rumah. Padahal, Bayu tinggal di lantai paling atas. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian itu. Hari demi hari, jumlahnya semakin banyak. Bunga-bunga di pot layu dalam semalam, kaca jendela kamar retak tanpa sebab, dan setiap pukul 2 dini hari, jam dinding rumah berhenti berdetak. Bayu mulai panik. Ia mendatangi seorang kiai yang terkenal bisa mengobati gangguan gaib. Kiai itu hanya menatap Bayu dalam diam, lalu berkata tegas, "Kamu bukan kerasukan, kamu sedang dibuntuti janji. Apa yang kamu minta, sebentar lagi akan menagih ganti." Bayu terhenyak. "Ganti, maksudnya apa?" Kiai itu menghela napas, lalu mengambil selembar kertas dan menggambarkan sebuah lingkaran. "Perjanjianmu sudah mengikat satu nyawa, dan nyawa itu sedang ditentukan. Kalau kamu tidak menyiapkan gantinya, mereka akan mengambil yang paling kamu sayangi." Bayu merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak.
Ibunya, satu-satunya orang yang ia punya, satu-satunya yang ia cintai. Malam itu, Bayu menangis di depan kamar ibunya yang sedang tidur. Wajah ibunya tampak damai. Tak tahu bahwa anaknya tengah bertarung dengan kutukan yang siap merenggut segalanya. "Bu, kalau aku bisa gantiin ibu, aku rela. Asal jangan ibu yang kena," bisiknya sambil menahan isak. Tapi dari balik jendela, sosok bayangan wanita bergaun putih itu mengintip. Wajahnya separuh terbakar, matanya menghitam, dan bibirnya menyeringai lebar. Waktunya hampir tiba. Malam itu, lebih sunyi dari biasanya, tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, hanya keheningan yang membuat dada terasa sesak. Bayu terbangun dari tidurnya dengan napas terengah, keringat membasahi tubuhnya, tapi yang paling membuatnya panik, ia tak bisa bergerak, tubuhnya kaku, tangan dan kakinya seperti terikat, dan dari sudut matanya, ia melihat sesuatu berdiri di pojok kamar. Sosok wanita tinggi bergaun putih, dengan wajah yang tak bisa dijelaskan, karena berubah-ubah setiap detik, kadang seperti ibunya, kadang seperti dirinya sendiri, kadang seperti mayat terbakar. Sosok itu perlahan mendekat, langkahnya tak bersuara, tapi tekanan udaranya begitu nyata. "Bayu," bisikan itu menggema di telinga kirinya. Meski sosok itu masih di ujung ruangan, "Waktumu hampir habis." Tiba-tiba tubuh Bayu bisa bergerak. Ia bangun dan menyalakan semua lampu. Ruangan kosong, tak ada siapa-siapa, tapi di cermin lemari, jejak tangan berdarah tampak jelas. Keesokan paginya, Bayu menemui Pak Tamin. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Pak, saya nggak kuat. Mereka datang terus tiap malam. Saya takut mereka ambil ibu saya." Pak Tamin menatap tajam, suaranya tenang, tapi nadanya dingin. "Aku sudah bilang, Bayu, kau tak bisa mundur. Satu-satunya cara bertahan adalah menyiapkan tumbalnya." Bayu terdiam, tangannya mengepal, keringat dingin mengucur dari pelipis. "Maksud Bapak, saya harus menyerahkan orang lain?" Pak Tamin mengangguk pelan. "Tak perlu orang dekat. Asal nyawa manusia dan bersih, tak punya ikatan, tak dicari, dan harus diserahkan dengan kesadaran." Bayu menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku bukan pembunuh, Pak." Pak Tamin menoleh, membakar sebatang dupa, lalu berbisik lirih, "Kalau kau bukan pembunuh, maka kau akan menjadi korban. Mereka tidak peduli siapa yang kau sayang. Mereka hanya peduli satu hal, janji harus dibayar." Malam pun tiba kembali. Bayu mengurung diri di kamar, tapi tepat jam 2:03, lampu padam secara tiba-tiba. Dari bawah pintu, bayangan dua kaki wanita muncul, berhenti tepat di depan pintunya. "Bayu!" Suara itu seperti berasal dari bawah tanah, bergetar, menusuk ke dalam dada. Bayu menutup telinga, menjerit dalam hati, tapi suara itu tak berhenti. "Bayu, pilihannya cuma dua, kau beri nyawa, atau kau serahkan ibu." Bayu semakin kacau, malam-malamnya berubah menjadi siksaan, hari-harinya penuh kecemasan. Senyum yang dulu ia banggakan, kini hilang digantikan dengan mata sembab dan wajah kusut. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan yang lebih parah, ia tak bisa berpikir jernih. Bayu memutuskan mencari bantuan. Ia pergi ke berbagai tempat, dari dukun kampung sampai paranormal elite. Tapi setiap orang yang ia temui, menolak. Salah satu dukun bahkan langsung membuang kemenyan ke lantai saat Bayu menyebut nama Gunung Kawi. "Maaf, saya tidak mau ikut campur. Kau sudah bermain di luar batas manusia." Seorang ustaz menolak mendoakan, karena katanya, aura di tubuh Bayu sudah tertutup oleh perjanjian kegelapan. Bayu makin putus asa, ia merasa seperti orang gila. Ia menangis saat menyetir, menjerit dalam tidur, dan berbicara sendiri di cermin. "Kenapa nggak ada yang mau nolong aku? Kenapa aku harus sendiri? Kenapa aku bodoh, minta kaya dengan cara ini?" Pada satu titik, Bayu mencoba pergi ke pesantren yang jauh di luar kota. Seorang kiai sepuh menerimanya, tapi saat melihat wajah Bayu, beliau langsung menunduk dan berkata, "Anak muda, apa yang kamu cari bukan keselamatan, tapi penebusan. Tapi tak semua dosa bisa ditebus." Bayu berlutut di hadapan kiai itu. "Kalau saya nggak bisa mundur, apa yang bisa saya lakukan, Kiai? Saya rela menebus, saya rela dihukum, asal bukan ibu saya yang jadi korban." Kiai itu hanya mengangguk pelan. "Kalau kau sungguh rela, maka bersiaplah.
karena biasanya, yang meminta penebusan, adalah yang akan dipilih sebagai tumbal. Bayu pulang dalam diam, kepalanya tertunduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak dikunjungi oleh sosok apapun. Tapi, diam itu bukan perlindungan, diam itu adalah pertanda bahwa waktu pengambilan sudah sangat dekat. Hari itu, angin berhenti berembus, burung-burung tidak berkicau, udara terasa lengket, seperti tanda bahwa sesuatu akan diambil. Bayu terbangun dari tidurnya, karena suara piring pecah dari dapur. Ia berlari, dan menemukan ibunya tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya menggigil. "Bu, ibu kenapa?" Bayu mengangkat tubuh sang ibu dengan panik. Namun sang ibu hanya bergumam, "Dingin, Bayu. Kenapa tiba-tiba rumah jadi dingin sekali?" Bayu segera membawa ibunya ke rumah sakit. Dokter tak bisa menjelaskan, tidak ada gejala klinis, tidak ada tanda-tanda penyakit. Tubuhnya baik-baik saja, tapi seolah jiwanya mulai perlahan meninggalkan raganya, ujar sang dokter bingung. Bayu terduduk di ruang tunggu, pikirannya kacau, tangannya terus gemetar, napasnya sesak. Jangan ibu saya, ambil saya aja, gumamnya berulang-ulang, seperti orang kesurupan. Malam harinya, ia kembali ke rumah, sepi, terlalu sepi, dan saat membuka pintu kamar, Bayu melihat koper hitam yang dulu berisi uang, kini telah berubah, isinya bukan lagi uang, melainkan selembar kain kafan, dan cermin kecil retak di tengah. Bayu menatap cermin itu, dan untuk sesaat, ia tidak melihat bayangannya sendiri. Yang ia lihat adalah wajah ibunya, dengan mata terpejam, dan setetes darah mengalir dari ujung hidungnya. Tiba-tiba, suara terdengar dari dalam kepalanya, pelan, tapi sangat jelas. Waktunya telah tiba. Bayu menjerit. Ia melempar koper itu ke dinding, tapi isinya tetap utuh. Cermin tetap memperlihatkan wajah yang sama, wajah orang yang akan dijadikan tumbal. Esok paginya, dokter menyatakan ibunya koma total. Tidak ada harapan, tidak ada respon. Dan di tengah keputusasaan itu, Bayu hanya bisa berdiri menatap tubuh ibunya. Dalam diam, ia tahu, semua ini adalah akibat dari perjanjiannya sendiri. Dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya sekarang. Bayu duduk sendiri di ruang isolasi, ibunya masih terbaring kaku, nafasnya tersisa lewat alat bantu. Selang dan kabel menggantung di tubuh renta itu, tapi wajahnya tetap tenang, seolah siap pergi, kapan saja. Di luar hujan turun pelan, tetesannya seperti suara jarum menusuk hati. Bayu memegang tangan ibunya, hangatnya telah jauh berkurang. Dan malam itu, ia tak bisa lagi menahan semuanya. "Bu, aku anak yang paling berdosa, semua ini, salahku." Suara Bayu pecah dalam isak. Air matanya jatuh di punggung tangan sang ibu. "Aku yang minta kaya, Bu. Aku yang datang ke tempat terlarang. Aku yang buka pintu ke neraka." Bayu memeluk tubuh ibunya yang dingin. "Harusnya aku aja, Bu, jangan ibu yang diganti." Tiba-tiba, lampu di ruang rawat berkedip. Monitor detak jantung bergetar, lalu berbunyi panjang. Ti. Perawat berlari. Dokter datang terburu-buru. Bayu terdorong keluar ruangan. Tapi sebelum pintu tertutup, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sosok wanita berjubah putih berdiri di ujung ranjang. Tangannya menyentuh dahi ibunya, dan dari mulutnya terdengar bisikan yang menembus tembok realitas. "Kau bisa menukar ini, jika kau siap." Bayu terduduk di lantai rumah sakit. Tangisnya tak terbendung. Lalu ia mengangkat wajahnya ke langit-langit dan berteriak, "Ambil aku saja, ambil nyawa aku, asal jangan ibu saya." Dunia tiba-tiba terasa hening. Suara ramai hilang, waktu seolah berhenti. Dan dari balik pikirannya, suara itu kembali terdengar. Pengorbanan diterima. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruangan. Wajahnya keheranan, namun berkata dengan pelan, "Ibumu sadar." Nafasnya kembali stabil. "Kami tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi." Bayu membeku, matanya berkaca-kaca, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja memberikan hidupnya, tapi bukan dalam bentuk langsung, bukan kematian cepat, melainkan penderitaan perlahan, sampai waktunya tiba. Beberapa hari setelah ibunya siuman, semuanya terlihat kembali normal.
Bayu mulai tersenyum. Meski senyumnya tidak lagi sepenuh dulu. Ibunya bisa bicara, makan, bahkan bercanda pelan. Namun, jauh di lubuk hati, Bayu tahu ia telah menandatangani akhir hidupnya sendiri. Dan hari-hari berikutnya, perlahan, kutukan itu mulai bekerja. Bayu sering lupa, awalnya hal kecil, seperti lupa mematikan kompor, lupa naruh kunci, lalu meningkat. Lupa nama pegawai, lupa hari, lupa siapa dirinya. Ia mulai bicara sendiri di ruang kosong, tertawa di kamar mandi sambil memandangi dinding. Bahkan pernah ditemukan menangis di teras rumah pukul 3 pagi, sambil memeluk koper hitam kosong. Usahanya mulai hancur, rekeningnya terblokir, orang-orang mulai menjauh, pelanggan menghilang. Bayu mencoba mengurus semuanya, tapi pikirannya kabur. Ia sering berhenti di tengah kalimat, dan menatap kosong ke langit-langit. Pada suatu malam, Bayu melihat dirinya di cermin, dan sosok itu tersenyum duluan. Senyum yang bukan miliknya, wajah yang perlahan berubah. Bukan wajah manusia, telinganya sering berdarah, matanya memerah, bahkan kulit di lehernya mulai membiru, seolah ada tali tak terlihat yang perlahan menjeratnya. Pak Tamin pernah datang diam-diam, hanya untuk melihatnya dari kejauhan. Ia berkata kepada tetangga, Bayu tinggal menghitung hari. Ia sudah bukan sepenuhnya manusia. Suatu malam, Bayu menulis sebuah surat di tembok kamarnya dengan darah. Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin kita bahagia. Tapi aku salah jalan. Aku tak tahu siapa aku sekarang. Dan sejak malam itu, Bayu berhenti bicara, berhenti makan, berhenti tidur. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya tak lagi di sana. Ia sedang dibawa perlahan menuju dunia yang pernah ia datangi malam itu. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar berkali-kali, seolah langit pun tak sanggup menahan amarahnya. Bayu terbaring di ranjang, tatapan kosong menembus langit-langit kamar. Tubuhnya kaku, seperti tanpa jiwa, dan tiba-tiba, ia tertidur. Tapi bukan tidur biasa, bukan tidur yang memberi istirahat, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Dalam mimpi itu, Bayu berjalan di sebuah jalan setapak di tengah hutan hitam. Langit merah darah, tanah penuh abu dan tulang. Tak ada suara, tak ada kehidupan, hanya bau kemenyan dan darah mengendap di udara. Ia mengenakan pakaian putih, tapi bajunya penuh bercak hitam seperti terbakar dari dalam. Tangannya gemetar, dan dari kejauhan, ia melihat punden batu yang dulu digunakan untuk ritual pertama. Tapi kali ini, ia yang duduk di atas altar. Ia yang jadi sesajen. Dari segala penjuru, sosok-sosok gelap bermata merah mulai mendekat. Ada yang merangkak, ada yang melayang, ada yang tanpa wajah, dan semua menggumamkan namanya. Bayu, Bayu, Bayu. Bisikan itu memenuhi kepala, sakit, menusuk, seperti ditusuk ribuan jarum dari dalam otak. Tiba-tiba, sosok wanita berjubah putih muncul dari balik kabut. Wajahnya kini jelas, separuh cantik, separuh membusuk. Ia menatap Bayu dari dekat. Tangan keriputnya menyentuh dahi Bayu. Kau sudah menepati janjimu. Sekarang waktunya kau tinggal di sisi kami selamanya. Bayu berteriak, tapi tak ada suara. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya tertancap di batu seperti tertindih ribuan dosa. Lalu satu demi satu, sosok gelap itu memeluknya, menariknya perlahan ke dalam tanah. Bayu menangis, air matanya mengalir. Tapi yang keluar dari matanya adalah darah. Saat tubuhnya benar-benar tenggelam ke dalam bumi, dunia menjadi gelap, hening, dan hanya satu suara yang tersisa. Manusia rakus selalu bayar mahal untuk keinginan kecilnya. Bayu pun tidak pernah bangun dari tidur itu. 3 hari setelah Bayu tertidur dalam mimpinya, tubuhnya masih ada, masih bernapas, tapi kosong. Dokter menyebutnya koma vegetatif. Tapi semua tahu, jiwanya sudah tidak tinggal di dunia ini. Ibunya duduk di samping ranjang, setiap hari, setiap malam, membacakan doa dengan suara lirih, dan mengelus tangan anaknya yang dingin. Tetangga tak lagi datang, kerabat menjauh. Media sosial yang dulu penuh pujian, kini sunyi, ditinggal semua pengikut. Ruko Bayu terbengkalai, pegawai kabur, semua bisnis yang dibangun runtuh dalam hitungan minggu. Dan hanya satu yang tetap ada, koper hitam itu, kini tertutup rapat, tergeletak di pojok kamar, seolah menunggu korban berikutnya. Pada suatu malam, Ibu Bayu bermimpi,
Dalam mimpinya, Bayu duduk di bawah pohon besar, di tengah hutan, dengan wajah tenang, namun mata yang basah. "Bu, jangan cari aku. Aku cuma bisa diam di sini. Tempat ini gak bisa kutinggalkan." Ibunya menangis dalam tidur. Dan saat bangun, ia mendapati secarik kertas di bawah bantal Bayu, yang seharusnya tidak ada. Tulisannya bukan tangan Bayu, tapi ia tahu, pesannya jelas. "Jangan ulangi jalanku. Orang yang ingin cepat kaya, akan dibakar lambat." Bayu tak pernah sadar kembali. Setelah hari ke-40, napasnya berhenti perlahan. Ibunya menutup mata anaknya sambil berdoa, dengan tenang, karena tahu, anaknya sudah membayar semuanya. Tapi, di malam setelah pemakaman, seorang pria muda lewat di depan rumah Bayu. Ia menemukan koper hitam di teras, terbuka sedikit, dengan selembar uang merah di dalamnya. Ia menatap kiri dan kanan, lalu memungutnya, dan kutukan itu kembali dimulai. Sudah 2 bulan sejak kematian Bayu, rumah itu kini kosong. Halaman mulai ditumbuhi rumput liar, cat dinding mengelupas, dan koper hitam masih ada di sana. Warga sekitar enggan mendekat, bahkan tukang kebun tak pernah berani membersihkan. Mereka bilang, setiap malam Jumat, terdengar suara tangisan dari lantai 2, tangisan seorang pria muda, yang menyesal terlalu terlambat. Suara itu kadang disambung tawa wanita, tawa lirih, yang menusuk seperti jarum dingin ke tulang belakang. Tetangga menyebutnya, rumah Bayu, dan tak ada yang ingin menyewa, apalagi membelinya. Sampai suatu malam, seorang pemuda dari luar kota melintas. Ia melihat koper terbuka, uang di dalamnya mengilap di bawah cahaya bulan. Dengan ragu, ia bertanya pada tetangga, "Itu koper siapa, Pak? Kalau nggak ada yang punya, saya ambil aja ya." Tetangga itu hanya menunduk, lalu menjawab dengan suara berat, "Koper itu bukan ditinggal, itu ditinggalin." Pemuda itu tertawa kecil, lalu memungut koper itu dan pergi. Dan malam itu, di angkot yang ditumpanginya, ia mulai mendengar bisikan, "Mau kaya, mau cepat berhasil." Dan di kejauhan, di Gunung Kawi yang berkabut, nyala api kecil terlihat dari balik pepohonan. Dupa terbakar lagi, sesajen dibuka, dan perjanjian baru dimulai. Karena dalam dunia pesugihan, tidak ada yang benar-benar mati, yang ada hanyalah giliran.